Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini pertemuan kedua Kuliah Ekonometrika Chapter 2 Econometrics, kita membahas tentang konsep dasar analisis regresi, the basics of regression analysis. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar ekonometrika, yang mana sebagian besar materi berdasarkan buku referensi yang saya ambil dari buku Dasar-Dasar Ekonometrika karangan Damodar and Gujarati and Down Supporter, penerbit Salemba 4. Kali ini kita lanjut kuliah kedua Econometrics tentang konsep dasar analisis regresi. Pada pertemuan kedua ini, topik yang akan kita pelajari dan bahas bersama-sama yaitu tentang asal mula istilah regresi, interpretasi modern istilah regresi, hubungan statistik versus hubungan saling mempengaruhi atau determinan, regresi versus hubungan sebab akibat, regresi versus korelasi, lalu istilah dan notasi dalam analisis regresi, sifat dan sumber data untuk analisis ekonomi, dan jenis-jenis analisis regresi. Pertama kita lihat tentang asal mula istilah regresi. Regresi adalah alat utama dalam ekonometrika. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Francis Galton. Pada sebuah karya tulisnya yang terkenal, Galton menemukan bahwa walaupun terdapat kecenderungan dari orang tua yang berbadan tinggi untuk memiliki anak dengan badan yang tinggi, serta orang tua yang berbadan pendek cenderung memiliki anak dengan badan pendek, rata-rata tinggi badan anak yang lahir dari orang tua yang berbadan tinggi tertentu cenderung untuk bergerak atau beregresi menuju rata-rata tinggi badan populasi secara keseluruhan. Ini dari buku karangan Francis Galton yaitu Family Likeness in Stature, Proceedings of Royal Society, London, tahun 1886. Dari karangan Proceedings ya, dalam kumpulan karya ilmiah di Proceedings. Selanjutnya ada hukum regresi menurut Galton secara universal. Itu kemudian dikonfirmasi oleh temannya, yaitu yang bernama Carl Pearson, yang mengumpulkan lebih dari 1.000 pencatatan mengenai tinggi badan dari anggota kelompok keluarga. Dari karangan Carl Pearson dan Ali on the Laws of Inheritance, Biometrika tahun 1903. Dia menemukan bahwa rata-rata tinggi badan anak laki-laki dari kelompok ayah yang berbadan tinggi itu lebih rendah dari tinggi badan ayahnya, dan rata-rata tinggi badan anak laki-laki dari kelompok ayah yang berbadan pendek itu lebih besar dari tinggi ayahnya, sehingga meregresi anak yang berbadan tinggi dan berbadan pendek secara bersama akan mengarahkan pada tinggi badan rata-rata semua lelaki. Dengan menggunakan istilah Galton, hal ini adalah disebut regresi menuju atau mediokrasi. Nah, inilah asal mula istilah regresi diperkenalkan ya dari Francis Galton, kemudian diteruskan oleh temannya yang bernama Carl Pearson dan juga beserta Ali ya. Selanjutnya interpretasi istilah regresi. Dari buku Basic Econometrics, Dasar-Dasar Ekonometrika, disebutkan bahwa interpretasi modern tentang regresi adalah sebagai berikut. Analisis regresi berkaitan dengan studi mengenai ketergantungan satu variabel, yaitu variabel dependen, terhadap satu atau lebih variabel lainnya, yaitu variabel penjelas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memperkirakan nilai rata atau rata-rata populasi variabel dependen dari nilai yang diketahui atau nilai tetap dari variabel penjelas dalam sampling yang berulang atau repeat sampling.
Ini dari buku Gujarati sekali lagi dan Porter tahun 2010 halaman 20. Nah, kita lihat pada grafik di sisi kiri, pada grafik di samping, ini meskipun ada variasi tinggi anak laki-laki untuk nilai tinggi ayah yang diberikan, tinggi rata-rata anak laki-laki umumnya meningkat seiring dengan tingginya ayah. Tanda silang yang dilingkari, ya, yang ini merupakan tinggi rata-rata anak yang sesuai dengan tinggi yang diberikan oleh ayah, feathers high dalam satuan inch ya. Nah, kalau sumbu vertikalnya nih suns high, tinggi anak laki-laki dalam satuan inci, dan yang sumbu horizontal adalah tinggi ayah dalam satuan inci. Kemudian antar lingkaran ini dihubungkan, ya, dihubungkan titik-titik lingkaran dalam yang tanda silang ini, antar lingkaran dihubungkan dan membentuklah garis seperti ini. Garis inilah yang dikenal istilahnya garis regresi. Garis tersebut menunjukkan tinggi rata-rata anak laki-laki itu meningkat seiring meningkatnya tinggi ayah. Jadi tinggi anak secara rata-rata ini kan condong meningkat seiring tinggi ayah atau tinggi ayah yang meningkat ya, seiring dengan tinggi ayah. Jadi itulah yang disebut kecondongan atau garis regresi, perkiraan. Jadi perkiraan tinggi anak akan semakin tinggi seiring semakin tinggi dari ayahnya. Selanjutnya pada contoh kedua. Pada grafik ini, tidak semua anak laki-laki pada usia tertentu itu cenderung memiliki tinggi yang sama. Ini berdasarkan usia ya. Distribusi hipotesis daya tinggi sesuai dengan usia yang dipilih. Misalnya ini age years pada sumbu horizontal, ini usia anak, sedangkan tinggi anak pada sumbu vertikal, height dalam satuan inci. Jadi tidak semua anak laki-laki pada usia tertentu itu cenderung memiliki tinggi yang sama. Ada yang di bawah, ada yang di atas ya, seperti usia 10 tahun ada yang di bawah usia tingginya, ada yang di bawah, ada yang di atas 50, ada yang di bawah 50 begitu ya, 50 inci dan seterusnya. Tetapi tinggi rata-rata akan meningkat seiring bertambahnya usia. Seiring bertambahnya usia ya, mulai dari 10, 11, 12 hingga 14 tahun di sini dicontohkan, itu akan meningkat seiring bertambahnya usia hingga usia tertentu, misalnya contohnya di sini hingga usia 14. Yang dapat dilihat dengan jelas jika kita menggambar garis regresi ini melalui titik-titik yang dilingkari, yang ini mewakili tinggi rata-rata yang di sepanjang garis regresi, yang kita antara tinggi rata-rata anak pada usia tertentu itu kita hubungkan garis, membentuk garis regresi, dan ini mewakili rata-rata tinggi anak pada usia-usia tertentu ini. Dengan mengetahui usia, maka kita dapat memprediksi dari garis regresi tinggi rata-rata yang sesuai dengan usia itu. Dicontohkan di sini ya, bahwa seiring bertambahnya usia akan bertambah juga tinggi badan anak, tetapi secara rata-rata itu bisa digambarkan pada rata-rata tinggi badan anak sepanjang garis regresi ini. Demikian. Selanjutnya ada contoh lain selain dari pengaruh usia terhadap tinggi badan anak atau pengaruh tinggi badan ayah terhadap tinggi badan anak. Ini ada contoh lain kasus analisis regresi. Misalnya pertama, seorang ahli moneter atau perbankan akan meramalkan tentang tingkat harga atau Y, variabel terikatnya, setelah variabel bebas jumlah uang beredarnya diketahui. Jadi pengaruh jumlah uang beredar terhadap tingkat harga. Kemudian ada contoh lain, seorang ahli ekonomi ingin meramalkan besarnya permintaan suatu jenis barang dengan menggunakan regresi setelah besarnya harga barang tersebut ditentukan. Jadi setelah harga barang diketahui dan pengaruhnya terhadap permintaan barang tersebut. Lalu ada tentang pengaruh daripada personal disposable income atau pendapatan per kapita terhadap personal consumption expenditure, pengeluaran
konsumsi masyarakat perseorangan ya. Kemudian ada tentang pengaruh tingkat pengangguran and unemployment rate terhadap tingkat upah ya, rate of change of wage. Kemudian ada lagi contoh regresi lainnya tentang pengaruh tingkat inflasi, inflation rate terhadap pendapatan atau uang, terhadap jumlah uang beredar. Kemudian ada lagi pengaruh perubahan dalam anggaran iklan terhadap persentase perubahan dalam permintaan. Nah, kemudian ada lagi, yang ini contohnya lebih banyak lagi variabel bebasnya ya. Pengaruh suhu, temperature, curah hujan, rainfall, sinar matahari, sunshine, dan pupuk, fertilizer, terhadap hasil panen, crop yield. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat hasil panen. Ini yang nomor 7 ini adalah contoh daripada analisis regresi berganda karena variabel bebas lebih dari 1. Jadi analisis regresi (ANAREG) adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel respon atau variabel terikat. Jika variabel bebas lebih dari 1, maka analisis regresi disebut sebagai regresi linier berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel respon. Variabel respon diasumsikan memiliki distribusi probabilitas. Variabel respon itu variabel terikat ya. Diasumsikan memiliki distribusi probabilitas. Sedangkan variabel bebas diasumsikan mempunyai nilai-nilai tetap. Regresi linier mempunyai persamaan yang disebut sebagai persamaan regresi. Persamaan regresi mengekspresikan hubungan linier antara variabel respon atau variabel terikat yang biasanya diberi simbol Y dengan satu atau beberapa variabel bebas yang biasanya diberi simbol X. Dalam konsep ANAREG, analisis regresi, yang dimaksud linier adalah linier dalam parameter, bukan linier dalam variabelnya. Jadi yang penting parameternya baik konstanta maupun koefisien regresinya itu linier. Jadi bukan variabelnya yang diperhatikan. Demikian. Selanjutnya, dalam buku Gujarati juga, buku Damodar and Gujarati tahun 2007 halaman 116 disebutkan, analisis regresi bisa memiliki salah satu dari beberapa tujuan. Pertama, untuk menaksir nilai rata-rata dari variabel tak bebas atau variabel terikat berdasarkan nilai-nilai variabel bebas yang ada. Menaksir atau memperkirakan nilai rata-rata dari variabel terikat ya, berdasarkan nilai-nilai variabel bebas. Lalu yang kedua, tujuan analisis regresi adalah untuk menguji hipotesis tentang sifat ketergantungan antar variabel. Hipotesis ini dibuat berdasarkan teori ekonomi. Sebagai contoh, dalam fungsi permintaan, kita mungkin ingin menguji hipotesis bahwa elastisitas harga atas permintaan adalah misalnya min 1,0. Dalam hal ini, kurva permintaan memiliki elastisitas harga sebesar 1. Jika harga komoditas naik sebesar 1%, maka dengan asumsi bahwa faktor lainnya, semua faktor lainnya yang pengaruh permintaan itu ceteris paribus atau dipertahankan konstan, jumlah yang diminta rata-rata akan turun sebesar 1%. Kenapa? Karena min 1 dikalikan 1, jadi turun. Jadi min 1 itu turun ya. Kalau min 1 artinya min itu menggantikan kata turun. Kalau sudah ada kata turun, maka minnya tidak lagi tulis. Turun sebesar 1%, satu saja. Ya. Karena min sudah diganti kata turun. Demikian. Jadi untuk yang kedua ini tujuan analisis regresi intinya untuk menguji hipotesis ketergantungan antar variabel. Misalnya kalau X sekian koefisiennya, maka berapa perkiraan daripada Y perubahannya. Demikian. Jadi ada ketergantungan Y terhadap X.
Lalu yang ketiga, analisis regresi itu untuk memprediksi atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tak bebas atau variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang berada di luar rentang sampel. Jadi juga memperhatikan faktor-faktor lain yang berada di luar sampel, di luar yang kita teliti, variabel bebas yang kita teliti. Jadi dalam contoh misalnya tentang ujian akhir, kita mungkin ingin meramalkan nilai rata-rata ujian lisan untuk kelompok mahasiswa yang mengetahui nilai mereka dalam ujian matematika. Bisa saja nilai ujian matematika itu berada di luar ujian lisan, ya. Jadi faktor-faktor di luar sampel itu juga dipertimbangkan untuk sebagai bahan untuk diprediksi dalam analisis kita, untuk sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam memprediksi atau meramalkan tidak hanya variabel bebas yang diteliti sendiri, tapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain atau faktor-faktor gangguan maksudnya. Yang keempat, satu atau lebih gabungan dari tujuan-tujuan tersebut. Jadi bisa kombinasi, ya. Tidak hanya 1, 2, 3, bisa saja antara 1 dan 3 atau 1 dan 2 dan atau 1, 2, 3. Ini semua adalah beberapa tujuan dari analisis regresi menurut Damodar dan Gujarati, ya, dalam bukunya Dasar-Dasar Ekonometrika. Selanjutnya kita lihat materi tentang hubungan statistik versus hubungan fungsional atau deterministik. Dalam analisis regresi, pembahasan itu difokuskan pada ketergantungan variabel yang bersifat statistik atau statistical dependency. Bukan ketergantungan secara fungsi atau fungsional maupun deterministik antar variabel, seperti halnya pada ilmu fisika klasik. Jadi maksudnya, dalam analisis regresi ini kita fokus pada ketergantungan variabel yang sifatnya statistik, bersifat non-deterministik, ya, econometric. Jadi bukan fokus pada hubungan matematik atau hubungan deterministik seperti ilmu fisika. Dalam hubungan statistik antar variabel, kita membahas terutama mengenai variabel acak atau random, atau istilahnya dikenal istilah variabel stokastik, stochastic variables, yaitu variabel yang memiliki distribusi probabilitas peluang. Di sisi lain, dalam ketergantungan variabel secara fungsional atau determinan, kita juga membahas mengenai variabel. Namun, variabel-variabel ini sifatnya tidak acak atau stokastik. Jadi beda, ya, antara hubungan statistik dengan hubungan fungsional itu perbedaannya adalah bahwa variabel di dalam hubungan statistik itu sifatnya random atau stokastik yang memiliki distribusi probabilitas, sedangkan dalam hubungan fungsional atau hubungan matematik atau determinan itu variabel-variabelnya bersifat tidak acak atau non-stokastik, ya, sudah bisa diketahui nilainya, ditentukan. Selanjutnya, ketergantungan, misalnya ini contoh nih, ketergantungan akan hasil panen terhadap suhu, curah hujan, sinar matahari, dan pupuk. Sebagai contoh ini, ya, ketergantungan hasil panen terhadap berbagai faktor seperti suhu, curah hujan, sinar matahari, dan pupuk merupakan hubungan statistik secara alami. Dalam hal variabel penjelas, walau sangatlah penting, tidak akan memungkinkan untuk sang agronom, ahli pertanian, ya, untuk memprediksi hasil panen secara tepat karena ada faktornya kesalahan yang terlibat ketika variabel lainnya yang secara bersama-sama mempengaruhi hasil sehingga sulit untuk diidentifikasi secara individual. Jadi, ada batasan untuk faktor secara intrinsik atau keragaman secara acak atau random variable T pada variabel dependen dari hasil panen yang tidak bisa secara sempurna dijelaskan, berapapun variabel penjelas yang kita gunakan. Jadi ada faktor yang disebut faktor gangguan, ya, istilahnya yang perkiraan atau hasil prediksi itu tidak akan selalu tepat dalam memprediksi. Contohnya di sini hasil panen.
tidak memungkinkan sang agronom memprediksi hasil panen secara tepat karena adanya faktor kesalahan yang terlibat. Ketika variabel lainnya juga ada yang mempengaruhi hasil, sehingga sulit diidentifikasi, ya. Jadi bukan hanya mempengaruhi hasil panen itu mungkin bukan hanya yang diteliti seperti suhu, curah hujan, sinar matahari, dan pupuk, tapi mungkin saja ada faktor lainnya seperti faktor mungkin bencana alam atau faktor irigasi atau faktor hama dan sebagainya yang juga turut mempengaruhi, sehingga prediksi terhadap hasil panen itu tidak melulu akan tepat berdasarkan faktor suhu, curah hujan, sinar matahari, dan pupuk yang diteliti ini. Demikian. Di lain pihak, dalam fenomena determinan, kita membahas mengenai tipe sebuah hubungan. Misal, seperti yang dijelaskan dalam misalnya hukum gravitasi Newton, yang menyatakan, setiap partikel dalam jagat raya ini menarik setiap partikel lainnya dengan energi yang berbanding lurus secara proporsional terhadap massa, serta berbanding terbalik secara proporsional terhadap kuadrat jarak antar kedua partikel. Jadi kalau dalam ilmu fisika, hukum gravitasi Newton secara simbolis, formulanya F sama dengan K dalam kurung M1 kali M2 dibagi R kuadrat, di mana F itu energi atau force, M1 dan M2 adalah massa dari kedua partikel, dan R itu jarak, dan K adalah konstanta dari proporsi. Nah ini ya, maksudnya ini ilmu fisika. Ini adalah fenomena determinan atau fungsi fungsional, hubungan fungsional. Contoh lain hubungan fungsional atau determinan adalah hukum Ohm, yang menyatakan untuk konduktor logam, untuk batasan suhu tertentu, arus listrik C berbanding lurus secara proporsional terhadap voltase V, yaitu C sama dengan dalam kurung 1/K kali V, di mana 1/K adalah sebuah konstanta proporsionalitas. Contoh lain, hubungan-hubungan determinan adalah seperti hukum gas dari Boyle, hukum listrik dari Kirchhoff, dan hukum gerak dari Newton. Pembahasan dalam ekonometrika tidak akan menaruh perhatian pada hubungan yang deterministik, jadi kita tidak membahas lebih jauh hubungan deterministik, hubungan matematis. Jika misalnya ternyata pada hubungan deterministik terjadi kesalahan pengukuran, maka hubungan deterministik atau hubungan matematik tersebut dapat saja berubah menjadi hubungan secara statistik, yang mana akan mengandung kesalahan prediksi sehingga nanti akan bersifat probabilistik atau bersifat stokastik. Hubungan antara X dan Y yang berbentuk Y sama dengan fung F dalam kurung X dikatakan non-stokastik atau tidak pasti, atau deterministik atau pasti jika setiap variabel bebas atau X itu terdapat satu nilai variabel tak bebas Y. Suatu hubungan antara X dan Y dikatakan stokastik jika suatu fungsi nilai X tertentu terdapat distribusi probabilitas menyeluruh dari nilai Y. Dengan demikian, dalam kasus stokastik ini, terdapat nilai X tertentu variabel tak bebas, Y, dapat memiliki beberapa nilai dengan probabilitas yang tertentu. Dalam buku Smoga tahun 1994. Sebagai ilustrasi dari hubungan non-stokastik, dimisalkan bahwa permintaan akan suatu barang tertentu diasumsikan tergantung pada harga barang itu saja. Sementara faktor lainnya dianggap konstan atau ceteris paribus dengan bentuk fungsinya yang linear. Misalnya di sini, permintaan akan barang itu dengan simbol Q, quantity, itu merupakan fungsi daripada harga, sama dengan F dalam kurung P, yang mana dengan persamaan linear sama dengan alpha plus beta P, ya. Ini persamaannya, yang persamaan 1. Kemudian dengan data Q dan P, quantity dan price tertentu, misalnya akan diperoleh hasil estimasi persamaan 1 untuk misalnya A sama dengan 25, misalnya ini ya, sudah diolah, misalnya dianggap hasilnya nilai konstanta A-nya 25 dan koefisien regresi atau slope-nya sama dengan min 2, sehingga persamaan permintaan akan barang tersebut menjadi Q sama dengan
25 alfanya dikurang 2P, min 2P, karena B-nya min 2 ya, kali P, price. Dari persamaan kedua, bila misalnya pada tingkat tertentu P sama dengan 2 satuan, maka hanya ada satu nilai Q, yaitu Q sama dengan 21 satuan. Jika harga P sama dengan 5, maka jumlah barang yang diminta akan menjadi 15 satuan dan seterusnya. Kalau P-nya 2, maka 2 kali P, P-nya 2. Min 2 kali 2 itu kan min 4. 25 dikurang 4. 25 dikurang 4, maka hasilnya 21. Q-nya ya. Tapi kalau P-nya 5, maka min 2 kali 5 adalah min 10. Maka 25 dikurang 10, hasilnya adalah Q-nya, kuantitinya 15 satuan, dan seterusnya. Jadi tergantung berapa perubahan dari price atau variabel bebas di sini ya, harga. Hubungan di atas itu disebut sebagai hubungan deterministik atau non-stokastik, karena setiap harga barang hanya ada satu jumlah barang yang diminta atau dijual. Namun perlu diingat bahwa hubungan pasti atau eksak di atas yang ini tidak terjadi dalam kenyataan. Dan perilaku deterministik tidak akan terjadi bila kondisi ceteris paribus ditiadakan. Jadi nggak mungkin faktor-faktor lainnya itu dianggap tidak ada. Jadi kalau dipertahankan konstan atau dianggap tidak berubah baru bisa diperkirakan. Oleh karena itu, persamaan permintaan ini untuk memenuhi hubungan statistik perlu diubah menjadi Q sama dengan 25 min 2P plus U, di mana U melambangkan faktor gangguan yang acak atau random disturbance, karena variabel ini mengganggu hubungan deterministik. Jadi ada tambahan variabel U sebagai faktor lainnya, faktor gangguan yang disebut random disturbance. Ini adalah variabel yang mengganggu. Kenapa disebut mengganggu? Mengganggu hubungan deterministik yang pasti ini. Selanjutnya, berdasarkan asumsi distribusi probabilitas faktor gangguan yang acak, maka terdapat lebih dari satu jumlah barang yang diminta untuk setiap harga. Jadi demikian ya. Jadi kalau hanya hubungan deterministik, asumsinya tadi setiap harga barang hanya ada satu jumlah barang yang diminta atau dijual. Jadi ini hubungan pasti dengan meniadakan faktor-faktor lainnya. Nah, makanya perlu disempurnakan untuk mewakili kenyataan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah ada banyak faktor lainnya, maka ditambahi faktor gangguan atau disturbance of error ini atau U, epsilon. Baiklah, kita lihat perbedaan antara ketergantungan secara statistik dan fungsional. Hubungan fungsional yang deterministik sifatnya tidak memperhitungkan adanya kesalahan, seolah-olah hubungan itu pasti. Kalau X sudah diketahui, pasti nilai Y dapat diramalkan dengan tepat. Itu perbedaan pertama. Dan kita hanya membahas hubungan statistik, yaitu hubungan yang memperhitungkan adanya berbagai kesalahan. Paling tidak kesalahan dalam mengukur variabel, measurements error. Bentuk fungsi yang dipakai bukan Y sama dengan A plus BX, tetapi Y sama dengan A plus BX plus E. Tadi kita pakai U ya. Kalau pakai E juga nggak masalah. Ini hanya sekedar simbol, perbedaan penulisan simbol, tapi maknanya sama ya. E adalah kesalahan pengganggu atau disturbance of error, random disturbance, yang menyebabkan tidak tepatnya ramalan nilai Y setelah nilai X diketahui. Jadi begitu. Kadang-kadang dalam penulisan literatur itu bisa pakai E, bisa pakai U, sama saja ya kalau penulisan hubungan statistik seperti ini. Faktor kesalahan atau error terms kita lanjutkan dalam analisis regresi. Itu menggunakan garis regresi setelah nilai X diketahui menyebabkan tidak tepatnya 100% perkiraan. Lalu ketidaktepatan ramalan nilai Y dengan menggunakan regresi disebabkan adanya berbagai kesalahan atau error, antara lain sebagai berikut.
Pertama, kesalahan dalam mengukur variabel. Kedua, kesalahan karena tidak semua variabel yang mempengaruhi Y dimasukkan dalam persamaan regresi. Ketiga, kesalahan karena fungsi yang dipakai itu tidak cocok atau fit. Misalnya, seharusnya fungsi parabola, tetapi yang digunakan fungsi linear. Keempat, juga karena asumsi-asumsi yang dipergunakan bisa saja tidak benar. Regresi versus kausalitas. Misalnya topik mengenai regresi versus kausalitas atau hubungan sebab akibat. Walaupun analisis regresi berkenaan dengan ketergantungan suatu variabel terhadap variabel lainnya, namun tidak selalu berarti ada hubungan sebab akibat atau causal relationship. Jadi regresi belum tentu hubungan sebab akibat. Pada contoh kasus misalnya hasil panen yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada alasan statistik untuk mengasumsikan bahwa curah hujan tidak bergantung hasil panen. Kenyataan bahwa kita memperlakukan hasil panen sebagai variabel dependen terhadap curah hujan dengan asumsi faktor lain tidak berpengaruh, terjadi pemikiran secara statistik. Nah, ini ada kedua kali ketik ya hasil panen ini ya. Maksudnya kenyataan bahwa kita memperlakukan hasil panen sebagai variabel dependen terhadap curah hujan dengan asumsi faktor lain tidak berpengaruh, terjadi pemikiran secara statistik. Logika dasar mengatakan bahwa hubungan secara terbalik tidak dapat dilakukan, di mana tidak mungkin bagi kita untuk mengontrol curah hujan dengan membuat variasi atas hasil panen. Jadi, hubungan secara statistik secara logis dengan sendirinya tidak dapat mengakibatkan hubungan sebab akibat. Hubungan secara statistik tidak merupakan hubungan sebab dan akibat, bukan hubungan yang eksak atau exact relationship. Paling-paling kita bisa mengatakan kalau X sekian, maka dapat diharapkan bahwa rata-rata Y akan mencapai sekian. Lalu regresi versus korelasi. Analisis korelasi berhubungan erat memang dengan regresi, namun secara konsep berbeda. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan atau tingkat hubungan linear antar dua variabel. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuatnya hubungan antara dua variabel X dan Y yang diberi simbol misalnya RXY atau R saja. Ini korelasi antara X dan Y maksudnya, atau cukup R saja korelasi. Nilai korelasi biasanya letaknya antara min 1 dan 1. Dalam analisis regresi, kita dapat melakukan lebih dari sekedar itu. Pertama, kita dapat menduga dan atau meramalkan nilai rata-rata suatu variabel atas dasar nilai yang tetap dari variabel-variabel lain. Kedua, dalam analisis regresi ada asimetri cara bagaimana variabel terikat dan variabel bebas diperlakukan. Variabel terikat diasumsikan bersifat statistik, random, atau stokastik, yaitu mempunyai distribusi probabilitas. Di pihak lain, variabel bebas diasumsikan mempunyai nilai yang tetap dalam pengambilan sampel secara berulang. Jadi ada bedanya di situ, ya. Lalu dalam analisis korelasi bagaimana? Kita memperlakukan yang manapun dari dua variabel itu secara simetri. Tidak ada perbedaan variabel tak bebas dan variabel bebas. Kedua variabel diasumsikan random. Jadi bisa dibalik hubungannya. Jadi tidak ada yang namanya variabel bebas atau variabel terikat dalam analisis korelasi. Semua variabel dianggap mempunyai hubungan yang sejajar, yang setara maksudnya ya, yang disebut simetri. Bukan seperti regresi asimetri, ada variabel memang terikat dan ada variabel bebas yang sifatnya mempunyai nilai yang tetap. Kalau variabel terikat sifatnya mempunyai nilai probabilitas, distribusi probabilitas. Jadi sebagian besar teori korelasi didasarkan pada asumsi kerandoman variabel. Sedangkan sebagian besar teori regresi itu bersyarat pada asumsi bahwa
variabel terikat itu adalah stokastik, tetapi variabel bebasnya adalah tetap atau non-stokastik. Jadi ini adalah rangkuman perbedaan analisis regresi dan korelasi. Dalam analisis korelasi, pertama tujuannya mengukur derajat hubungan linear antar variabel, sedangkan regresi itu tujuannya mengukur derajat pengaruh linear antar variabel. Jadi kalau korelasi mengukur hubungan, kalau regresi mengukur pengaruh linear antar variabel. Lalu yang kedua perbedaannya, pada korelasi tidak ada perbedaan antara variabel terikat dan variabel bebas, dianggap simetri. Sedangkan pada analisis regresi, variabel terikat sifatnya random, memiliki distribusi probabilitas, dan variabel bebas mempunyai nilai yang tetap. Jadi beda, ya, ada asimetri. Lalu istilah dan notasi yang harus kita kenal, karena dalam berbagai literatur, referensi, penggunaan istilah-istilah dalam analisis regresi ini bisa saja berbeda-beda. Yang penting maksudnya sama, harus dipahami. Banyak penggunaan istilah-istilah dalam analisis regresi. Jangan sampai memiliki miskomunikasi. Maksudnya miskomunikasi. Maksudnya jangan sampai tidak memahami. Ada banyak penyebutan, ya. Misalnya di sini variable dependent variable. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Kalau variable dependent itu dalam bahasa Indonesia dependent variable. Nah, variable dependent itu bisa disebut juga sebagai variabel terikat, variabel yang dijelaskan atau explained variable, variabel yang diprediksi, predicted, regression, ada juga bisa disebut variabel yang merespons atau variabel response, atau juga disebut endogenous atau variabel keluaran atau outcome atau variabel hasil, atau variabel yang dikontrol atau control variable. Jadi ini berbagai penyebutan dari variabel dependent yang bisa digunakan dalam berbagai hal. Literatur itu bisa saja penyebutannya berbeda-beda, ya, tapi maksudnya sama. Yang paling banyak digunakan istilah variabel dependent atau variabel terikat. Nah, kemudian selanjutnya variabel bebas atau variabel independent atau independent variable. Itu kadang banyak disebut dalam literatur variabel bebas, variabel penjelas atau explanatory variable, variabel yang memprediksi, predictor, regressor, variabel stimulus, exogenous atau variabel covariate, atau variabel control variable. Jadi berbagai penyebutan variabel bebas yang paling banyak digunakan dalam literatur adalah penulisannya variabel bebas, variabel independen. Tapi kalau ada beberapa buku atau penelitian menyebutkan variabel penjelas, terutama dalam buku Damodar dan Gujarati disebut variabel penjelas. Kalau variabel terikat, variabel respons, ya. Tapi yang sebagian besar kalau kita biasanya menyebutkan banyak, kalau variabel bebas, variabel independen itu variabel bebas, variabel dependen, variabel terikat. Ini ada perbedaan-perbedaan istilah atau notasi yang bisa saja berbeda-beda dalam penulisannya, tetapi harus dipahami maksudnya adalah sama pada masing-masing penulisan. Selanjutnya kita lihat tentang tipe data analisis ekonometrika. Jadi harus memahami bahwa keberhasilan sebuah analisis ekonometrika itu sangat bergantung pada ketersediaan dari data yang tepat. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengenal sifat, sumber, dan keterbatasan dari data yang mungkin saja ditemui dalam sebuah analisis empiris. Nah, di sini ada types of data, macam-macam data, time series, cross-sectional, pool data atau panel data. Lalu sumber data, source of data, bisa berupa data primer atau data sekunder. Type of data, jenis-jenis data, ya, macam-macam data. Ada cross-section, time series, and pool atau panel. Nah, pertama kita lihat bagaimana itu data cross-section. Cross-section data. Cross-sectional data mengacu pada data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak hal. Misalnya perorangan, perusahaan, negara, atau wilayah pada titik waktu yang sama. Jadi itu maksudnya, ya. Data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak objek, misalnya perorangan, perusahaan, negara, atau wilayah-wilayah tertentu pada waktu yang sama, ya.
pada titik waktu yang sama. Contohnya pada tabel ini ya. Tabel 1.1 ini data produksi telur, age production untuk 50 negara bagian. Ini dari buku, sekali lagi dari sebagian besar materi saya ambil dari contoh buku Dasar-Dasar Ekonometrika karangan Damodar and Gujarati and Down Supporter ya. Ini contohnya data cross section tabel 1.1 ini. Data produksi telur dan harga telur untuk 50 negara bagian tahun 1990 dan 1991. Untuk setiap tahun pada data 50 negara bagian misalnya adalah data cross section. Ini maksudnya state, US state ya, negara-negara bagian. Ada AL, AK, ini adalah singkatan-singkatannya ya. Ya, ada LA, Los Angeles ya. Ada mungkin ya macam-macam negara bagian di sini ya dengan singkatan-singkatannya. Dengan demikian pada tabel 1.1 ini memiliki dua sampel data cross section. Maksudnya data cross sectionnya di sini adalah untuk setiap tahun data pada 50 negara bagian itu adalah data cross section. Ya. Maksudnya ada tahun untuk data tahun 90, ada untuk tahun 1991. Ini adalah contoh ya. Produksi telur di tahun 1990 untuk Y1. Eggs produced in 1990. Dan eggs produced in 1991 Y2. Lalu ada lagi price per dozen cents in 1990. Ini tahun 1990 X1 data harga. Kemudian data harga price per dozen cents in 1991 yang X2. Ini dari sumber buku ya. Almanax ya, dari buku Damodar dan Gujarati. Ini ada 50 negara bagian nih ya, AL dan seterusnya nih sampai sini nih 50 negara state, US states, negara-negara bagian. Mungkin kalau WA ini Washington ya, yang kita kenal aja kayak NY, New York. Kalau LA, Los Angeles. Yang mana yang dikenal? Yang mungkin kalian pernah ke Amerika. Mungkin ada Utah atau Orlando, OR ya, banyak negara bagian, negara federal. Selanjutnya data time series contohnya. Time series itu apa? Data time series. Time series data adalah data dari serangkaian pengamatan pada nilai-nilai yang diambil oleh variabel pada waktu yang berbeda. Jadi serangkaian pengamatan pada nilai-nilai yang diambil oleh variabel pada waktu yang berbeda-beda. Data itu dikumpulkan pada interval waktu yang teratur tetapi runtun waktu, seperti data harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Contohnya di gambar ini 1.5 menggambarkan perilaku pasokan uang M1 di Amerika Serikat dari 1 Januari 1959 hingga 3 Juli 1999 ya. Dari Januari 1951, dari tahun 1951 ya maksudnya, hingga tahun September 1999 di sini ya. Ini beda, agak sedikit beda yang diketik ya, dimaklumi. Tapi yang maksudnya sama ya. Dari grafik di samping dapat dilihat jumlah uang beredar M1 itu menunjukkan tren kenaikan yang stabil serta variabilitas selama bertahun-tahun, menunjukkan bahwa rangkaian waktu M1 itu tidak stasioner. Jadi ini dari tahun demi tahun menunjukkan adanya tren kenaikan yang stabil ya, tren kenaikan uang beredar, jumlah uang beredar M1 ya. Dari tahun di sini dibilang dari 1 Januari 1999 hingga 31 Juli 1999 ya. Money supply, jumlah uang beredar M1 di Amerika Serikat. Nah, kalau di keterangan gambar malah dari Januari tahun
1951 hingga September 1959. Nah, ini contoh data time series. Maksudnya data time series itu data yang dikumpulkan pada interval waktu yang teratur atau runtun waktu. Data harian, dari Senin sampai hari Minggu, data mingguan, minggu ke-1, minggu kedua, yang penting berurutan. Data bulanan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei hingga Desember, pokoknya berurutan. Atau tahunan juga berurutan. Itu data series atau berurutan, data time series namanya. Oke, kita lanjut data panel. Panel data. Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu time series, data runtun waktu, dan data silang cross section. Panel data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Panel data memberikan penyelesaian yang lebih baik dibandingkan data cross section. Jadi ada kelebihan-kelebihan. Jadi kelebihan-kelebihan data panel ini sudah disebutkan di sini ya. Memiliki variabilitas yang besar, varian yang besar, variabilitas perubahan yang besar, dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas. Maksudnya mengurangi masalah multikolinearitas antar variabel bebas. Jadi dapat menghasilkan estimasi ekonometrik yang efisien. Ya. Kemudian panel data juga kelebihannya memberikan penyelesaian yang lebih baik dibandingkan data yang sifatnya hanya cross section. Contohnya di sini ada pada tabel indeks harga konsumen untuk 7 negara industri dari tahun 1973 hingga tahun 1997 ya. Ini contoh data panel, di mana di sini dari tahun berurutan time seriesnya, kan gabungan dari data time series dan data silang ya. Data time seriesnya dari tahun 1973 hingga 1997 berurutan nih tahunnya. Kemudian data silangnya, cross sectionnya ada beberapa negara di sini, 7 negara industri ya. CVI in 7 industrial countries ya, atau Consumers Price Index ya, indeks harga konsumen di 7 negara industri dari tahun 1973 hingga 1997. Data time seriesnya adalah data tahun dari tahun 1973 hingga 1997 runtun waktu, dan data cross sectionnya adalah 7 negara yang berbeda-beda ini: Kanada, France, Germany, Italy, Japan, UK, and US. Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, United Kingdom ya atau Inggris, dan United States, Amerika Serikat. Ya, ini contoh data panel. Sumber data, selain sumber data yang berdasarkan data primer, sumber data dari data primer maupun data sekunder, secara uraian sumber data itu bisa kita ambil atau download atau kita peroleh berdasarkan dari misalnya contoh saja di sini dari badan pemerintahan seperti sumber data dari BPS, Bank Indonesia, kemudian dari organisasi internasional dari IMF, World Bank, atau dari LSM, lembaga swadaya masyarakat seperti WWF. Lalu bisa saja sumber data internasional lainnya dari data Bank Dunia, World Bank, data Statistik itu berdasarkan situs www.worldbank.org/data. Jadi ini contoh ya situs-situs atau website penyedia data ya, International Monetary Fund, Statistical Topics, International Monetary Fund, dan Panel Study dan lain-lain. Ini sumber data internasional ya, bisa dicek ya nanti apakah alamat web ini masih berfungsi atau masih aktif untuk kita bisa menghasilkan data kalau dalam mengumpulkan data penelitian yang sifatnya data internasional. Sumber data nasional bisa kita lihat dari situs web BPS, bps.go.id atau data.go.id, atau dari BPS masing-masing daerah atau wilayah, Bappenas, Bank Indonesia, Pusat Data Ekonomi dari UI misalnya, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dari Bursa Saham, financehu.com, duniainvestasi.com, dan idx.co.id, dan sebagainya. Lalu mengenai akurasi data, beberapa alasan kualitas data yang tidak baik. Jadi data bisa saja ada data kualitasnya tidak baik, kena beberapa alasan ya.
Bisa saja karena data ilmu sosial itu sifatnya non-eksperimental, sehingga sangat mungkin terjadi observational error. Jadi sebagian besar data ilmu sosial itu sifatnya tidak bukan melalui eksperimen atau penelitian atau hal penelitian ilmiah ya, atau seperti laboratorium, eksperimen. Jadi kan dinamis ya, data ilmu sosial itu selalu mengalami perubahan, sehingga sangat mungkinlah terjadi error atau kesalahan dalam observasi. Perubahan-perubahan itu dalam data ilmu sosial selalu pasti ada terjadi ya. Kesalahan pengukuran akibat sistem pendekatan atau pembulatan nilai. Jadi masalah kesalahan pengukuran bisa saja dengan metode yang keliru, atau dalam hal pembulatan nilainya juga keliru ya, bisa saja terjadi itu, sehingga akurasi data tidak tepat, tidak akurat. Lalu untuk survei dengan kuesioner misalnya, seringkali sampel atau responden itu tidak memberikan respon, tidak mau mengisi jawaban angket atau kuesioner, sehingga kadang peneliti mengisi sendiri, itu yang menjadi tidak akuratnya validitas dari instrumen kuesioner ataupun reliabilitasnya. Lalu data-data ekonomi biasanya tersedia dalam tingkat agregat yang tinggi, misalnya data GNP, inflasi, tingkat pengangguran, dan lain-lain. Jadi ini kadang-kadang ada data minus ya, bahkan seperti pertumbuhan ekonomi di zaman COVID-19 ya, itu ada data minus, sehingga itu mengganggu dalam hal analisis, karena kalau data minus itu tidak bisa dianalisis. Apalagi ditransformasi ke dalam bentuk logaritma, tidak akan terdeteksi dalam hasil analisis. Itulah beberapa alasan kenapa ada beberapa hal yang menyebabkan data yang kita kumpulkan itu ada kualitasnya tidak baik. Lalu bicara data juga, kalau kita datanya sumbernya data primer, juga data sekunder, pasti kita juga harus mengenal istilah skala pengukuran dalam data. Karena dalam skala pengukuran data ini merupakan tingkatan-tingkatan data, di mana dimulai dari tingkatan data terendah yaitu data nominal, lalu meningkat ke data ordinal, skala interval, lalu pun meningkat ke skala rasio yang tertinggi. Data nominal itu data yang hanya dapat diklasifikasikan, dikategorikan, misalnya jenis kelamin, jurusan, merek motor. Misalnya jenis kelamin, kalau misalnya kita menganalisis jenis kelamin, misalnya menganalisis tentang kinerja karyawan yang berjenis kelamin laki-laki atau yang berjenis kelamin perempuan, maka kita harus membedakan dalam menganalisisnya menggunakan pengkategorian atau pengklasifikasian. Misalnya kalau laki-laki dikasih kode angka 0 dan perempuan dikasih kode angka 1. Ini namanya pemberian value atau kategori ya. Atau istilahnya ini variabel, namanya variabel dummy ya, yang bisa dikategorikan. Seperti jurusan juga, merek motor juga ya, dummy variabel. Lalu ordinal, data yang bersifatnya perankingan, pemeringkatan, seperti tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA. Juga ini pemberian pengkodean ya. Kalau SD dikasih kode 1, SMP pengkodean 2, SMA pengkodean 3, perguruan tinggi 4, dan seterusnya. Jadi ordinal ini skala pengukuran yang di atas skala nominal, di mana skala ordinal sudah bisa dianalisis menggunakan teknik uji validitas, misalnya ya dalam kuesioner. Kemudian data interval. Skala interval itu ada perbedaan antar nilai yang mana memiliki arti. Misalnya contohnya temperatur, interval waktu dalam sehari, atau interval skala interval dalam hal nilai ya, tinggi badan. Kalau nilai misalnya kalau nilai C di bawah antara 50 misalnya sampai 69, B itu adalah nilai 70 sampai 79,9, kemudian nilai A 80 ke atas. Itu contoh dari data interval. Kemudian skala rasio yang mana memiliki absolut nilai 0 dan rasio antar nilai itu sudah memiliki arti. Contohnya jarak
antar kota, tinggi badan, berat badan, yang mana nilai skala rasio ini sudah pasti memang sudah memiliki skala yang tertinggi, yang sudah bisa langsung diolah, dianalisis ya. Contohnya kalau tinggi badan ya jelas, kalau tinggi badan kalau sudah diukur ya benar itulah adanya. Jarak antar kota misalnya antara Batu Raja hingga Palembang misalnya sekitar 240 km, ya benar itulah seperti itulah. Jadi tidak terbantahkan, tidak, dan datanya sudah memiliki arti tersendiri yang bisa langsung dianalisis. Berat badan juga demikian dan lain-lain. Demikian, ini adalah gambaran singkat yang mana ini sebenarnya sudah dibahas dalam statistik ya. Masalah skala pengukuran dalam data penelitian. Selanjutnya mengenai topik analisis regresi ini sendiri, kita harus mengenallah secara singkat jenis-jenis analisis regresi, di mana analisis regresi itu dapat dibedakan berdasarkan banyak variabel dalam model, banyaknya persamaan dalam model, dan sifat linearitasnya. Ditinjau dari banyaknya variabel, maka analisis regresi dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, analisis regresi sederhana atau simple regression analysis, atau regresi istilahnya disebut regresi dua variabel, yang mana mempelajari ketergantungan satu variabel terikat hanya pada satu variabel bebas. Makanya hanya dua variabel, satu variabel terikat, satu variabel bebas. Makanya disebut regresi dua variabel atau regresi sederhana. Satu variabel bebas saja dengan satu variabel terikat. Selanjutnya ada analisis regresi berganda, multiple regression analysis, atau regresi lebih dari dua variabel, yang mana mempelajari ketergantungan satu variabel terikat hanya pada lebih dari satu variabel bebas. Lebih dari satu ya, lebih dari satu variabel bebas, intinya 2, 3, 4 dan seterusnya, berapa banyak variabel bebas atau X-nya, X1, X2, X3 dan seterusnya, yang mempengaruhi terhadap satu variabel terikat. Maka disebut regresi berganda atau regresi lebih dari dua variabel atau regresi tiga variabel dan lebih ya. Selanjutnya, ditinjau dari banyaknya persamaan dalam model, analisis regresi pembedaannya yaitu menjadi satu, analisis regresi dengan persamaan tunggal, single equation model. Dalam hal ini hanya ada satu persamaan yang digunakan dalam model. Kemudian analisis regresi dengan persamaan simultan, simultaneous equation model, simultaneous regression analysis ya. Dalam hal ini terdapat lebih dari satu persamaan yang digunakan dalam model, bisa 2 atau 3 dan seterusnya. Persamaan yang diteliti atau analisis biasanya ini persamaan struktural atau analisis jalur ya, regresi analisis jalur. Nanti akan kita ketemukan teori-teori atau materi tentang itu ya pada pertemuan selanjutnya. Berdasarkan sifat linearitasnya, maka analisis regresi dibedakan juga menjadi dua, yaitu pertama analisis regresi yang linear. Regresi linear sebagai suatu persamaan regresi di mana semua koefisien parameter dan semua variabel yang digunakan, baik variabel bebas maupun variabel terikat dalam persamaan tersebut, sifatnya linear atau pangkat 1 ya. Jadi disebut analisis regresi linear sifatnya ya. Lalu yang kedua ada disebut analisis regresi non-linear, yaitu suatu regresi dikatakan non-linear jika salah satu atau lebih variabel yang digunakan, baik itu variabel bebas maupun variabel terikat dalam persamaan tersebut, sifatnya non-linear atau pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya ya. Tetapi koefisien parameternya tetap bersifat linear. Jadi koefisiennya seperti konstanta, slope atau koefisien arahnya itu tetap sifatnya linear. Yang dilihat itu dalam analisis regresi nonlinear adalah variabelnya ya, apakah pangkat lebih dari 1 ya, pangkat kuadrat atau kubik. Jadi kalau selama dia itu pangkat 1, maka itu regresi linear kalau variabelnya pangkat 1. Baik koefisien maupun variabelnya. Kalau di sini regresi dikatakan regresi nonlinear kalau variabelnya sudah memiliki sifat nonlinear, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya.
tapi koefisiennya masih bersifat linier. Itulah disebut regresi nonlinier. Nah, demikian konsep dasar ya. Kita masih belajar konsep dasar, di mana pada pertemuan kedua kuliah ekonometrika ini konsep dasar analisis regresi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, bahas. Kita sama-sama masih belajar di sini supaya kita mengenal konsep-konsep tentang regresi ini. Untuk selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita langsung nanti bisa mempraktekkan atau menganalisis baik secara manual maupun nanti menggunakan alat analisis berupa bantuan program komputer ya, supaya lebih komprehensif dalam analisis. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi kuliah kedua Ekonometrika kali ini tentang konsep dasar analisis regresi chapter 2. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurang jika ada kekeliruan dalam penyampaian atau materi yang saya sampaikan, yang saya informasikan, mohon ada saran atau kritik atau masukan sehingga bisa kita jadikan pembelajaran untuk ke depan yang lebih akurat, lebih baik lagi. Demikian, sekali lagi saya akhiri alhamdulillah. Mohon jika ada pertanyaan silakan disampaikan dalam kolom komentar. Mohon di like, di share, ataupun di subscribe. Thank you. Semoga membawa berkah bagi kita semua ilmu yang sederhana ini. Saya akhiri sekali lagi, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.